Besar harapan saya untuk akan datang masyarakat Tanjung Pinang tidak ada lagi yang namanya masyarakat kemiskinan ekstrim. Mari kita berangkat dari rasa syukur dan terus berbenah perkuat ekonomi kita hari ini semata-mata untuk kota Tanjung Pinang yang kami cintai. Ini adalah kota Tanjung Pinang. Jangan keliru ya dengan kota Pangkal Pinang. Kota ini terletak di Pulau Bintan dan merupakan ibu kota dari Provinsi Kepulauan Riau. Meski bukan kota penghasil, tetapi Tanjung Pinang ternyata mampu mengendalikan angka inflasi. Bahkan salah satu yang terendah di Indonesia. Pencapaian ini tentunya tak lepas dari peran Rahma selaku wali kota. Ia fokus meningkatkan perekonomian dengan memberikan bantuan berupa alat penunjang bagi para pelaku UMKM, mulai dari berbagai alat dapur hingga ratusan mesin jahit. Masyarakat setempat pun menjuluki Rahma sebagai wali kota Dandang Kuali. Kini masa kepemimpinan Rahma telah berakhir dan digantikan oleh penjabat wali kota Hasan. Ia pun berharap pemimpin selanjutnya dapat terus memperkuat ekonomi demi kesejahteraan rakyat Tanjung Pinang. Nah, sahabat Kompas.com, saat ini saya sudah bersama dengan Wali Kota Tanjung Pinang dari Kepulauan Riau, Ibu Rahma di sini sudah ada bersama dengan kita. Halo Ibu, apa kabarnya? Selamat datang di Nusa Raya. Alhamdulillah. Baik ya Bu, sehat ya Bu? Alhamdulillah. Oke, baik. Nah, ini mungkin saya mau kenalan dulu nih sama ibunya. Ini kan saya senang banget nih bisa bertemu dengan seorang pemimpin daerah yang merupakan seorang perempuan. Nah, ini tapi gimana sih Bu ceritanya sehingga bisa menjadi pemimpin daerah? Apakah memang ada cita-citanya nih Bu? Baik, saya mulai ikut ini terlibat dengan dunia politik itu dimulai dari tahun 2003. 2003. Iya, jadi alasannya bahwa sebelum saya terjun ke dunia politik, sehari-hari saya memang selalu berinteraksi dengan orang banyak. Karena sebelumnya saya juga sebagai orang biasa, saya hanya yang memiliki orang tua seorang petani dan berangkat dari kehidupan yang sederhana. Dan saya tidak langsung menuntut ilmu sampai ke jenjang perkuliahan karena keterbatasan ekonomi. Jadi saya bekerja sambil kuliah. Salah satunya saya pernah jadi salesman, yang artinya saya berinteraksi dengan orang. Setelah itu tahun 2003 saya mencoba masuk ke salah satu partai. Nah, dari situlah saya merasa ternyata bagi saya itu enjoy ya. Saya juga menikmati hari-hari saya berinteraksi sama orang. Karena saya selalu bahagia kalau bisa membantu orang, walaupun mungkin persoalan sesederhana mungkin. Nah, sejak itulah saya mencoba serius, walaupun saya kalah di dalam pemilihan 2 kali anggota dewan. Yang ketiga saya baru ditakdirkan duduk sebagai anggota dewan, tepatnya tahun 2014. 2014. Iya. Okay. Dari 2014 perjalanan saya sebagai anggota dewan, saya ditawarkan mendampingi almarhum wali kota saya yang sudah meninggal. Izin Allah saya menang bersama Bapak Haji Sahrul. Nah, dalam perjalanan saya ternyata lagi-lagi Allah berkehendak lain. Tepatnya di pandemi, tanggal 28 April 2020 wali kota saya meninggal. Dan tentu secara aturan maka wakil wali kotanya menggantikan posisi almarhum waktu itu wali kota saya
meninggal dikarenakan pandemi COVID. Oke, baik. Jadi memang sebenarnya dari awalnya ini memang ada ketertarikan untuk bisa berinteraksi dengan Iya, masyarakat, iya, sehingga akhirnya turun ke dunia politik dan bisa menjadi wali kota sekarang. iya, Mm-mm, benar. oke, baik. Dan tapi sebenarnya ada nggak sih Bu kegelisahan yang Ibu mungkin rasakan karena Ibu kan besar dan sudah berkarir juga nih di Tanjung Pinang. Ada nggak sih Bu kegelisahan tersebut ketika Ibu menjadi warga sipil dan sekarang jadi wali kota ini yang ingin dilakukan gitu? Oke, baik. Justru karena saya berangkat dari ini akar rumput, orang Mm-mm. biasa dikasih peluang menjadi bagian daripada ini pemerintahan, ini menjadikan saya tidak begitu ini butuh waktu yang lama untuk memahami bagaimana dan apa yang harus saya lakukan untuk masyarakat Tanjung Pinang. Karena sejatinya saya memang selama saya belum menjadi wali kota, tentu keseharian saya memang lebih sering berinteraksi sama masyarakat. Jadi alhamdulillah saya mensyukuri karena saya tidak tiba-tiba menjadi seorang pemimpin tanpa melewati proses. Dan ternyata rahasianya Allah memberikan saya pelajaran bertemu dengan masyarakat dan itulah menjadi saya sangat apa ya sangat terbantu karena memahami bagaimana sih rasanya posisi saya sebagai warga sipil di saat ada sesuatu yang perlu kita hubungkan dengan solusi penyelesaian lewat campur tangan kebijakan pemerintah. Iya, saya juga pernah ibaratnya memahami bagaimana hidup jadi orang susah. Iya, dan setelah itu saya juga sehari-hari tidak serta-merta menjadi orang yang berkecukupan. Bahkan boleh disebut saya selalu di posisi berjuang untuk mendapatkan sesuatu. Dan saya juga lahir bukan dari karena latar belakang keluarga saya orang politis. Tidak. Saya murni berangkat dari titik nol. Termasuk saya juga punya keluarga tidak ada yang bekerja di lingkaran pemerintahan. Kendala yang saya hadapi tentu ada, Mbak. Salah satunya saya tidak punya ibarat kata maaf pembackup orang yang wah di belakang saya, Backingan gitu iya ya. backingan, karena ini saya tidak diberangkatkan oleh karena seseorang yang lebih dahulu dalam lingkaran keluarga saya di politik. Ini murni karena selain karena takdir, mungkin karena ini perjalanan hidup saya di karir politik. Jadi benar-benar berjuang Iya. dari nol, Iya. kemudian bisa merasakan Alhamdulillah. Iya, Iya. bisa merasakan lah bagaimana jadi masyarakat biasa, jadi Iya, masyarakat jadi susah. orang susah. Iya. Jadi sehingga bisa memahami lah bagaimana sih Alhamdulillah. masyarakat di Iya. Tanjung Pinang ini sendiri. Iya, Nah, benar. kemudian dalam kepemimpinan Ibu ini sendiri, Ibu ini dikenal punya julukan nih, namanya Wali Kota Dandang Kuali. Nah, ini artinya apa sih Bu, Dandang Iya. Kuali ini? Baik, saya menjadi titik fokus yang paling utama di saat saya mengemban amanah melanjutkan kepemimpinan wali kota sebelumnya berangkat dari pandemi COVID. Saya tentu tujuannya mensejahterakan masyarakat Tanjung Pinang lewat program UMKM. Nah, UMKM ini kan menjadi tugas pokok kami sebagai pemimpin daerah untuk mendorong, untuk memperkuat yang namanya UKM, IKM di daerah. Nah, saya mencoba melewati program ini dengan cara langsung jemput bola kepada individu per UKM IKM. Karena kota kami kecil, kota kami ini penduduknya berjumlah lebih kurang 240.000 jiwa sekian. Dan di kota kami lebih kepada perdagangan dan jasa. Salah satunya UKM-UKM yang kami yakini mereka jumlah yang besar dan eksis di saat kondisi pandemi pun mereka tetap eksis. Karena inilah menjadi dasar pondasi ekonomi kami, salah satunya di Tanjung Pinang.
tentu saya tidak hanya bisa berangkat yang namanya pelatihan doang, tidak juga hanya berangkat seremonial. Saya pahami bahwa mereka butuh alat, prasarana yang harus didukung sesuai dengan usaha mereka. Jadi tentu solusi ini juga harus berangkat dari kemampuan APBD kami. Karena terus terang APBD kami juga tidak besar. Nah, bagaimana cara saya membantu mereka? Salah satunya lewat bantuan CSR. Nah, CSR ini saya siasati tidak lagi lewat program yang besar-besar yang bersifat seremonial, tapi lebih kepada bagaimana dampaknya langsung dirasakan oleh pelaku UKM-UKM itu sendiri. Salah satunya saya membantu dari bentuk sarana prasarana, alat-alat yang dibutuhkan sesuai dengan jenis usaha mereka. Salah satunya, kalau dia penjual gorengan, tentu seputar kebutuhannya tidak lepas dari yang namanya kuali. Ya, kalau dandang, tentu ini salah satunya UKM kuliner, bakso pakai dandang, somai pakai dandang. Selain dia punya kebutuhan yang lain, seperti kuliner kue, dandang. Tetapi saya juga tidak hanya memberikan yang berupa kuali dandang, tetapi lengkap dengan sesuai kebutuhan. Ada container sealer, ada spinner, ada oven, dari oven listrik, gas, sampai ke oven deck, mixer dari standar sampai yang gede, blender. Kalau dia penjual jamu, maka kami kasih blender. Kalau dia penjual bakso, saya kasih chopper. Tapi dengan syarat mereka benar-benar punya komitmen untuk bisa kerjasama dengan pemerintah dalam bentuk bantuan dan pengawasan juga jalan by name by address. Dan saya di dalam grup handphone saya ada grup-grup penerima bantuan sesuai jenisnya. Ada mesin jahit, ada mesin obras. Jadi di grup masing-masing. Masing-masing sesuai jenis usaha. Dan grup dandang saja. Grupnya mixer, maka grup mixer. Jadi lengkap. Seputaran alat dapur. Iya, mesin jahit. Alhamdulillah kami memberikan dalam bentuk bantuan sekaligus 150 mesin jahit. Kalau dia kedai kopi kecil, saya kemarin juga membantu dalam bentuk mesin espresso. Penracik kopi dengan jumlah yang banyak 30. Dan itu kalau dia mesin obras, saya kasih mesin obras jumlah sekali ini. Dan ini salah satu dampak yang kami rasakan hari ini, pertumbuhan ekonomi kami meningkat dan inflasi juga terjaga, tetap standar terjangkau daya beli kami dan tidak pernah melewati angka yang tinggi, rata-rata 2, sekian ke bawah. Betul. Jadi memang berawal dari tadi ya pemberdayaan dan juga mungkin diberikan fasilitas-fasilitas penunjang untuk bisa fasilitas kita kasih. Jadi selain sarana, kita juga bantu dalam bentuk pelatihan. Ada pelatihan digitalnya, ada online-nya. Bahkan saya juga siapkan dengan rumah yang namanya sentra UKM. Sentra UKM boleh menitipkan dagangannya. Sudah itu saya juga sampaikan ke pemasaran. Salah satunya kami kerjasama dengan swalayan supermarket yang ada di kota kami. Dan termasuk saya juga menjaga kebutuhan yang berkaitan dengan urusan gas. Saya juga kawal dengan baik. Jadi di saat terjadi krisis gas melon 3 kilo, Alhamdulillah Tanjung Pinang bebas dari kelangkaan. Ini karena ada program Puan Molek, kartu Puan Molek. Nah ini boleh dijelasin sedikit nih Bu, kartu ini. Puan Molek ini berangkat dari awal di kota kami juga pernah mengalami kelangkaan. Waktu itu bahkan antrian panjang tak terhindar, bahkan sekali drop hilang. Nah, sebagai ini pemimpin tentu saya harus mencari jalan keluarnya dengan cara tentu diuraikanlah titik persoalannya dimulai dari sejak kapan sih? Nah, saya mencoba, bahkan kami dudukkan dengan pengusaha. Salah satunya ada yang namanya SPBE. Pertamina itu kan dalam menentukan kuota yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah kan ada kuota. Nah, kuota ini kan berangkat
kuotanya dari pemerintah kami, dari daerah kami, kita usulkan ke Pertamina, luluslah sekian dengan ketentuan yang sesuai kondisi masyarakat yang disebut masyarakat miskin. Bukankah di tabung itu jelas tertulis hanya untuk masyarakat miskin? Dari bahasanya saja sudah tentu kita sudah paham ini haknya siapa. Nah, Betul. namanya kita manusia tentu tidak terhindar dari persoalan ada kalanya kita tak sadar bahwa itu bukan hak kita. Nah, makanya lahirlah sebuah kartu yang disebut kartu Puan Molek. Puan Molek. Ya, berangkat dari kelangkaan Tanjung Pinang waktu itu. Nah, ternyata alhamdulillah terbukti, Mbak. Dari kami launching dari Januari 2022 sampai detik ini, alhamdulillah dampaknya tidak ada lagi kelangkaan, terjangkau, harganya juga tidak mengalami yang namanya lebih daripada harga yang sudah ditentukan. Kalau di daerah saya itu 18.000 satu tabung. Nah, Puan Molek ini menjadi kartu kendali bagi yang berhak menerima. Jadi ini sistemnya bagaimana nih kurang lebih? Sistemnya pertama kita SPBE, di kota saya ada satu SPBE. Setelah SPBE ini kan turunnya ke agen. Agen itu di daerah kami juga tidak banyak. Tak salah saya ada lebih kurang 7 agen. Dari 7 agen ini turun ke pangkalan. Nah, pangkalan ini ratusan jumlahnya, terdiri dari masing-masing agen. Satu pangkalan kan ada agennya. Nah, pangkalan inilah menjadi titik fokus kami sambil antara agen dan SPBE ada hubungan kerjasama. Nah, bagaimana cara saya ngontrol pertama? Di agen, di pangkalan itu ada namanya logbook. Isi logbook itu terdiri nama-nama yang berhak beli gas di pangkalan ini. Dan si yang berhak nerima radiusnya sudah kita ukur daripada sekitaran pangkalan tersebut. Nah, si ini yang berhak terima, maka dia pegang kartu. Kartu inilah yang menjadi bukti ke pangkalan mereka tidak boleh lalai menyediakan yang berhak. Dalam masa 8 hari, kalau yang si punya kartu tidak membeli di pangkalan itu, maka si pangkalan boleh jual kepada yang lain. Ya, dan si yang punya kartu tidak ada namanya di pangkalan lain kecuali ada di pangkalan jadi itu sudah saja. Lebih terorganisir. Sudah kita ini terorganisir. Nah, pangkalan kalau misalnya ternyata ada melakukan kecurangan. Nah, kami punya peraturan wali kota yang muatannya salah satunya kami boleh ikut bersama-sama ini menyampaikan ke agen bahwa kontrak 1 tahun ini tolong kamu ini tidak lagi dilanjutkan karena ini ada temuan. Iya, jadi muaranya lebih kepada kontrol. Iya. Tapi saya memang lihat ini Ibu banyak di media sosial, banyak fokus dan juga menaruh perhatian pada pemberdayaan masyarakat khususnya untuk UMKM. Nah, kalau saya boleh tahu UMKM unggulan di Tanjung Pinang ini sebenarnya apa sih, Bu? Baik. Kita karena tinggalnya juga di daerah, kami kan keliling pulau, seafood. Ya, makanan fast food, makanan seafood, kulinernya. Hari ini di Tanjung Pinang menjamur yang namanya bakar-bakar. Iya. Jadi kalau di kami itu karena dikelilingi laut, istilahnya matinya 1 kali langsung dimasak. Fresh gitu ya. Tidak berulang-ulang. Nah, dan tuh kebanggaan kami ada satu namanya seafood. Seafood ini disebut gonggong. Gonggong. Iya, gonggong ini boleh kita langsung makan dalam bentuk ini seafoodnya. Boleh juga kami hari ini ada ini inovasi dalam kerupuk, dalam ini cemilan juga ada. Selain itu kami juga punya namanya deram-deram. Deram-deram. Lakse. Karena kami ini kental dengan kami adalah budaya Melayu, orang Melayu di sana. Lakse. Lakse ini terbuat dari tepung sagu yang diracik dalam bentuk mie. Dalam bentuk mie. Kalau deram-deram itu dalam bentuk
yang terbuat dari tepung beras yang dicampur dengan gula merah. Nah, ini kami kenal dengan drum-drum. Drum-drum ini lebih kental adanya di Pulau Penyengat. Pulau Iya. Penyengat. Oke, baik. Siap. Nah, boleh dong mungkin spill nih Bu yang harus kita coba ini kulinernya kalau kita ke Tanjung Pinang yang wajib banget. Ini gonggong. Gonggong yang tadi ya harus dicobain. Gonggong. Kalau mau yang manis, drum-drum. Kalau mau yang asin tadi, diracik lakse. Di kami lebih kepada ciri khasnya kayak asam pedas. Asam pedas Iya. berarti ciri khas makanannya Iya. karena asam Kalau pedas kita ya. pergi ke daerah lain kan ada yang namanya pindang. Nah, kalau kami asam pedas yang terbuat dari ini ikan yang dimasak dicampur dengan asam jawa pakai ini cabai. Wah, ini Cabai mantap banget nih merah. kalau kita jalan-jalan ke Tanjung Pinang Iya. ini ya. Banyak bisa kulineran. Siap. Nah, Bu, kalau misalnya kita lihat sebenarnya daerah Tanjung Pinang ini kan bukan daerah penghasil ya, Bu. Ya? Benar. Nah, tapi daerah ini bisa mengendalikan inflasi, bahkan salah satu yang paling rendah di Indonesia. Iya. Nah, ini gimana sih Bu strateginya kemudian bisa mencapai hal tersebut? Baik. Karena kami sangat menyadari Mm-mm. kami ini kan tidak daerah penghasil, tapi betul. bergantung dari supply dari luar. Tentu tugas kami yang namanya menangani inflasi ini tidak hanya kami pemerintah, kami punya tim. Tim ini disebut tim inflasi daerah TPID. Nah, di dalam TPID ini terdiri dari ada TNI dan Polri, termasuk ada yang namanya statistik, Bea Cukai, Pelindo, termasuk dengan ada namanya Satgas Pangan. Nah, kami daya kontrolnya ini kami memang lebih agak rutin, intens. Salah satunya kami harus tetap mengontrol harga pasaran. Nah, setelah itu kan ada distributor pemasok. Nah, distributor ini kami selalu kunjungi, kita turun langsung bersama-sama dengan TNI dan Polri. Nah, salah satunya lagi nanti kan ini kan bertahap. Betul. Rantai terakhir kan ada di pengecer. Nah, pengecer ini kan berarti sudah sampai ke level pasar. Nah, kami juga melakukan pantauan harga langsung di pasar bersama TNI dan Polri. Iya, jadi lebih kepada kontrolnya, Mbak. Iya, dan harga selalu menjadi titik fokus di saat ada kenaikan di daerah lain. Kami juga perkuat dari petani lokal. Nah, petani lokal juga kami bina, kami lakukan juga bantuan berupa alat karena ini sayur mayur kan salah satu penyumbang inflasi. Betul. Ikan. Bahan-bahan pokok. Iya, salah satunya gas melon 3 kilo juga. Nah, kalau yang tidak bisa kami intervensi itu kalau kebijakan yang berurusan dengan pusat seperti apa? Tiket pesawat tentu tidak di ranah kami. Iya. Betul. Iya. Nah, pengendalian inflasi ini kan kemudian berdampak juga nih pada penurunan tingkat masyarakat miskin di Iya, Tanjung benar. Pinang. Nah, ini saya juga melihat Ibu ini sebenarnya mengantarkan sendiri nih usulan program bantuan untuk masyarakat miskin ke Kementerian Sosial. Nah, ini sebenarnya usulan apa tuh yang Ibu antarkan langsung dan sebenarnya apa yang menginisiasi Ibu menjadi alasan Ibu untuk mengantarkan langsung nih? Baik, ada angka yang kemarin kami terima dalam bentuk nama dan alamat yang sempat membuat kami agak shock karena angka itu faktanya tidak seperti itu. Dari angka 12.000 kami langsung yang namanya verifikasi dan validasi langsung ke lapangan. Betul. Kami waktu itu langsung turun pendampingan dengan yang namanya camat lurah, termasuklah namanya pendampingan PKH. Ada yang namanya pendampingan yang di bawah kontrol langsung kementerian dalam hal angka kemiskinan ekstrim. Dari 12.000 itu kami
setelah verifikasi hanya ada 500. 546 ini sebagian itu ada sekitar 145 yang belum sama sekali menerima manfaat dari Kementerian Sosial. Maka inisiatif saya, kalau saya tidak antar, ini kasihan masyarakat saya. Betul. Dan ini kan merupakan tanggung jawab saya sebagai pemimpin bersama jajaran saya. Dan alhamdulillah saya disambut baik dari Pak Sekjen Kementerian Sosial, Pak Riko, Pak Robin Riko. Waktu itu beliau juga sambut baik dengan kami, dikenalkan dengan staf khususnya, dikenalkan dengan ada yang menangani langsung. Nah, dan hari itu saya juga diperkenankan untuk memberikan bantuan dari Kementerian Sosial lewat yang namanya ada permakanan, ada program yang disebut bantuan langsung kepada masyarakat miskin. Dan hari ini alhamdulillah dari kami langsung jemput bola, antar bola, maksudnya sampai ke kementerian. Tentu ini merupakan satu bentuk saya tidak tinggal diam. Bagaimanapun saya akan berjuang bersama jajaran saya untuk masuk ke titik nol. Jadi langsung lah bergerak gitu ya. Iya. Oke. Alhamdulillah. Nah, dengan segala inovasi dan juga program-program Ibu ini, akhirnya Ibu juga mendapatkan penghargaan sebagai Best Inspirational Woman di tahun 2023. Nah, ini boleh ceritakan sedikit nih Bu, ini gimana sih kesannya ketika kemudian mendapatkan penghargaan tersebut? Iya. Yang pertama tentu satu penghormatan tertinggi buat saya. Saya tentu bersyukur karena apa yang saya dapatkan ini tentu tidak hanya kerja keras saya. Tentu kerja teamwork, jajaran saya, wakil wali kota saya, sekda saya, kepala dinas saya, bahkan masyarakat. Karena lahirnya satu ide yang Allah titipkan lewat saya mungkin berupa ilham. Satu bukti Allah meridhoi saya. Allah memberikan saya banyak inovasi yang semulanya mungkin tidak terpikir. Nah, salah satunya tadi kayak dandang kuali. Betul. Sejujurnya mungkin bagi orang yang tak mau repot, enggak mau. Karena ini urusannya jelimet. Nah, salah satunya kartu Puan Molek. Nah, hari ini banyak yang saya syukuri bahwa salah satu yang membuat saya bersyukur bersama masyarakat saya, bersama jajaran saya, pusat-pusat kuliner di Tanjung Pinang, alhamdulillah izin Allah kami perbaiki semua Mbak. Ada pasar kami usia 30 tahun lebih yang jumlah pedagangnya mencapai hampir 800 pedagang yang sekian tahun tidak pernah terrealisasi keinginan untuk merevitalisasi secara total pasar itu. Izin Allah sekarang lagi dibangun. Sudah diperbaiki ya. Sekarang lagi tahap pembangunan yang akan selesai nanti ini, mudah-mudahan Desember ini selesai. Okay. Nah, yang kedua saya juga ada namanya di kami Pusat Kuliner Melayu Square yang hari ini alhamdulillah juga isinya pelaku KM yang sudah cantik. Anjung Cahaya ada di tempat kami Mbak, itu juga sekarang lagi persiapan dibangun tahun ini. Ada satu lagi Akau yang luar biasa juga ininya namanya dikenal bagi masyarakat kami dan pengunjung yang dari luar juga kenal. Sekarang kami juga lagi bangun. Ya, jadi pusat-pusat kuliner, pusat ini perputaran ekonomi, izin Allah kami bangun. Satu lagi ada yang kami bangun namanya pusat kuliner, ada nama daerah kami Bintan Center. Jadi rumah produksi sekarang saya lagi tahap pembangunan, bantuan juga dari APBN yang rumah produksi itu 20 rumah produksi yang terdiri dari bantuan alat lengkap. Tahun depan mohon doa, saya juga sudah bermohon ke kementerian minta izin Allah lulus untuk rumah produksi tahu dan tempe. Oke. Iya. Nah Bu, terakhir nih mungkin apa sih harapan besar Ibu untuk kota ini ke depannya nih Bu? Baik, tentunya saya berharap pertama kami tinggal di satu wilayah, satu daerah yang disebut Tanjung Pinang. Berangkat dari kami budaya orang Melayu.
Dan hari ini kami, salah satunya lokomotif kami itu adalah Pulau Penyengat, di mana ini berpayung pada budaya Melayu dan pariwisata budaya yang berangkat dari religi dan sejarah. Ini merupakan kebanggaan kami Tanjung Pinang karena pulau ini merupakan pusat kerajaan di abad ke-17. Bahkan hari ini salah satunya yang kami banggakan, Pulau Penyengat ini merupakan peninggalan ada yang namanya mahar. Mahar ini bagi kita orang Muslim, seseorang yang dinikahi dari suaminya dikasih mahar. Betul. Dan mahar inilah pulau yang namanya Pulau Penyengat, yang menjadi kebanggaan kami, yang disebut Raja Hamidah Engku Putri. Dan tentu besar harapan saya untuk akan datang masyarakat Tanjung Pinang tidak ada lagi yang namanya masyarakat kemiskinan ekstrim. Mari kita berangkat dari rasa syukur dan terus berbenah, perkuat ekonomi kita hari ini semata-mata untuk kota Tanjung Pinang yang kami cintai. Kita dukung teruslah pembangunan untuk Amin. Tanjung Pinang Amin, ini. ya Rabbal Semoga saya Alamin. bisa datang nih ke Tanjung Amin. Pinang dan juga Tanjung- cobain gonggong. Saya Siap. penasaran nih rasanya kayak apa sih Bu? Iya. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu sudah datang dan juga cerita-cerita soal Tanjung Pinang. Siap. Nanti saya yang datang ke sana. Masya Allah. Oke, baik. Nah, sahabat Kompas.com, terima kasih sudah menonton episode Nusa Raya kali ini. Jangan lupa juga untuk saksikan informasi lain dan juga episode lain dari Nusa Raya. Kalau begitu, saya Nastasya pamit undur diri. Salam Nusa Raya, semangat Bhinneka Indonesia Raya. Sampai jumpa.